Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan membahas tentang doanya para nabi dan rasul. Dan subhanallah, ini adalah sebuah rizki dari Allah, di mana yang namanya ilmu itu harus didahulukan sebelum amal. Allah seakan-akan menunjukkan pada diri kita hari ini loh doa-doa yang kelak nanti sebentar lagi kamu bisa baca di 9 Dzulhijjah. Doa-doa yang maksur, yang bersumber dari doanya para nabi dan rasul. Ya subhanallah. Dan lihat teman-teman, bagusnya doa-doa mereka, subhanallah. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Mereka memohon kepada Allah agar ditunjukkan, dijaga dari segala keburukan. Dan doa ini nanti boleh teman-teman pakai nanti untuk berdoa di hari Arafah. Ya, subhanallah, karena kita tahu yang namanya hari Arafah itu adalah waktu diijabahnya doa-doa. Mulai dari sekarang kumpulkan kira-kira doa apa yang kelak nanti kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasang alarm. Ya Allah, saya hari Arafah nggak kemana-mana nih, khusus untuk berdoa. Ya, subhanallah. Dan jangan sampai kita bingung kira-kira mau doa apa. Kalau teman-teman sampai bingung mau doa apa, minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa seminimal-minimal doa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar doa apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama adalah sebuah hadis di mana disebutkan bahwa an Syutair bin Syakal bin Humaid an abihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Syutair bin Syakal bin Humaid an abihi, dari ayahnya. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah. Di dalam konteks kata ya Rasulullah ini teman-teman menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memanggil Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad, tapi mereka memanggil dengan kata ya Rasulullah. Dan adab ini bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa pakai Rasulullah telah berkata. Ya, dan ini adalah adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimni du'a antafi'u bihi. Kata bapaknya Syutair, ya Syutair bin Syakal bin Humaid, berarti ini yang nanya adalah Syakal, ya kan? Kan Syutair bapaknya bin Syakal. Ya, berarti yang nanya Syakal, dia berkata, ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku doa yang bermanfaat ya untukku. Lihat teman-teman, para sahabat ya di dalam hal ini mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat untuk urusan akhirat. Ya, subhanallah. Mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk yang lurus. Dan di antara jalannya adalah meminta doa kepada Nabi kita Muhammad SAW agar ditunjukkan doa apa yang bermanfaat. Semangatnya para sahabat dalam mengejar akhirat, ya subhanallah, itu lebih dari semangat mereka dalam mengejar dunia. Ya, visinya mereka, hidupnya mereka itu untuk akhirat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, qala, qul. Kemudian beliau berkata, katakanlah wahai Syakal, Allahumma. Pelan-pelan ya teman-teman, diresapi maknanya untuk besok kita baca. Allahumma, ya Allah, afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan pendengaranku. Subhanallah. Teman-teman, ketika kita bisa mendengar ini adalah nikmat dari Allah. Ada banyak orang-orang yang dilahirkan ke dunia ini Allah takdirkan tidak bisa mendengar. Ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka adalah orang-orang yang tunarungu, ya. Dan mereka mendengar memakai alat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran kepada kita, hendaklah kita memakainya untuk hal-hal yang Allah ridai, ya. Karena kalau kita pakai untuk mendengarkan sesuatu yang tidak Allah ridai seperti musik-musik, nyanyian-nyanyian, itu artinya kita tidak mensyukuri atas nikmat pendengaran yang Allah berikan. Dan banyak subhanallah di antara kita yang justru dijadikan musik-musik itu sebagai sebuah hiburan.
Ya, dan terkadang subhanallah kita sudah menjaga pendengaran kita, kita berjumpa dengan nyanyian-nyanyian atau musik-musik yang kita dengar tidak disengaja. Maka tetap kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah ketika pendengaran kita dibiasakan untuk mendengar musik tersebut, maka lama-kelamaan musik tersebut sudah menjadi sebuah yang lezat di dalam lisan-lisan kita, di dalam pendengaran kita. Ya. Dan ketika lisan kita sudah terbiasa bernyanyi mengikuti apa yang didengar, ya, maka itu akan menjadikan hati menjadi keras. Ya, subhanallah. Yang paling ngeri efeknya, efek dari orang yang dia tidak merasa berdosa ketika harus bernyanyi atau mendengarkan musik, ya akhwat, efek dari segalanya adalah Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jangan biasakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun teman-teman kita itu hidup di zaman yang musik ada di mana-mana. Karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwa tidaklah hari kiamat itu datang kecuali yang namanya khamar merajalela, yang namanya zina merajalela, yang namanya musik merajalela. Dan kita bisa mengambil sebuah ikhtiar dengan berdoa kepada Allah. Ini doanya. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku, jagalah pendengaranku untuk tidak mendengarkan musik-musik atau nyanyian-nyanyian atau sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Termasuk di antaranya teman-teman, dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi kita dengar adalah perkataan-perkataan kotor atau kita mendengarkan ghibah. Ya, ini nih, banyak akhwat itu yang curhat, "Ustazah, gimana ya, saya itu punya teman saya itu suka ngomongin orang. Saya kalau enggak mendengarkan apa yang dikatakan oleh dia, saya bangun dari majlis itu dikiranya saya sok suci. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mbak?" Saya tanya ya. Ya sudah, saya duduk aja di situ mendengarkan apa yang menjadi perbincangan dari ghibah tersebut. Subhanallah. Ketahuilah bahwa ketika kita mendengarkan tanpa bangun dari majlis ghibah, itu pun sudah tercatat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Carilah teman-teman yang salihah, carilah teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, bukan teman-teman yang sehariannya adalah ngomongin orang, yang menggosipi orang. Ya, subhanallah. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah, kita itu sesuai dengan teman-teman kita, dan penting untuk mencari teman-teman yang salihah. Baik, kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, ya, di antara doanya Allahumma afini min syarri sam'i wa basari. Basari, kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari jahatnya atau dari buruknya penglihatan. Ya, subhanallah. Dan kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita mata untuk bisa melihat. Karena ada banyak teman-teman, sekali lagi, hamba-hamba Allah yang hidup, ya, sezaman dengan kita namun belum diberikan kenikmatan untuk bisa melihat. Mereka adalah saudari-saudari kita yang tunanetra. Ya, untuk bisa baca Al-Quran saja mereka harus pakai Al-Quran yang khusus, yang spesial. Ya, bagaimana dengan kita yang hari ini diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan pertolongan Allah untuk bisa melihat. Terkadang mata ini justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tanpa kita sadari, mata ini melihat sesuatu yang Allah tidak ridha. Misalnya melihat laki-laki yang bukan mahram, melihat artis-artis Korea bagi anak-anak muda misalnya, itu semuanya maksiat, subhanallah. Dan misalnya juga melihat sinetron-sinetron, ya Masya Allah, melihat sesuatu yang mungkar yang ada di hadapan kita, semuanya itu adalah maksiat. Dan ketahuilah, Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa di sebuah kemaksiatan, sebuah dosa itu teman-teman diawali dari pandangan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada hambanya agar menjaga pandangan, ghaddul basar. Ya, ghaddul basar ini penting banget. Bagi siapa? Apakah hanya untuk bagi kaum laki-laki? Tidak. Bagi kita kaum wanita juga penting untuk ghaddul basar. Semua maksiat itu berasal dari pandangan. Kalau mata kita biarkan untuk memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tunggulah, hati lama-kelamaan akan mati. Ya, Imam Ibnul Qayyim itu pernah mengatakan di antara yang menyebabkan kerasnya hati, di antara yang menyebabkan matinya hati adalah banyak memandang, banyak mendengar, banyak berbicara. Maksudnya banyak mendengar, banyak memandang, banyak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, banyak tidur, banyak makan, ya, itu semuanya faktor-faktor yang menyebabkan hati seseorang itu mati, yang menyebabkan hati seseorang itu sakit. Kalau
nasihat sudah tidak mempan, orang memberikan nasihat kepada kita, kita sudah nggak bisa lagi menerima, artinya hati kita lagi sakit. Dan kita lihat, kita introspeksi, kenapa hati kita sakit? Mungkin karena kita banyak memandang, mungkin karena kita banyak berbicara yang tidak bermanfaat, banyak memandang yang tidak bermanfaat, banyak mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, yang itu akhirnya menyebabkan hati kita keras dan tidak bisa menerima sebuah nasihat. Ya, subhanallah. Baik, kemudian ya akhwat, Imam Ibnul Qayyim ya meneruskan perkataan beliau, setelah memandang ya, biasanya apa yang dia pandang itu masuk ke dalam pikirannya, dan setelah dipikir di dalam pikirannya, maka terpikirlah sesuatu di benaknya dan terjadilah sebuah kemaksiatan. Kita bisa lihat secara real, ada laki-laki perempuan yang bukan mahram ya, misalnya berjumpa, yang laki-lakinya nggak ghodul basar, yang perempuannya nggak ghodul basar. Pandangan pertama begitu menggoda, begitu ya kan, begitu kan. Selanjutnya dosa menanti ada, atau selanjutnya terserah Anda. Kalau ibu-ibu korban iklan, selanjutnya terserah Anda, gitu ya. Tapi kalau kita orang ngaji, selanjutnya dosa menanti Anda ya. Kalau pandangan pertama nggak berdosa, pandangan selanjutnya yang dihitung dosa. Kalau yang laki-laki dan perempuan ini tidak bisa menjaga pandangan masing-masing, maka mereka akan memandang kembali, dan perempuan pulang ke rumahnya, laki-laki pulang ke rumahnya, terbayang begitu eloknya si perempuan tersebut, yang perempuan juga terbayang begitu gantengnya laki-laki ini, gitu ya. Sampai makan pun tak bisa ya, di piringnya hanya ada si dia, begitu kan. Ada dalam pikirannya, tidur juga nggak bisa. Akhirnya mulailah mencari lagi berita di mana sosok perempuan itu, di mana sosok laki-laki tersebut. Mulai chat-chatan ya. Akhirnya wal'iyadzubillah terjadilah sebuah perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya itu pernah mendengar sebuah kisah nyata ya, di mana subhanallah udah lama, waktu kami baru pulang 2010 dari Yaman tuh, mendengar kisah ini. Insyaallah kisahnya nyata sahih ya. Ada laki-laki perempuan yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tapi tidak bisa menjaga hidayah tersebut, membiarkan pandangannya liar gitu ya, dan membiarkan pergaulan di antara mereka itu bebas. Maksudnya bebas tuh jadi nggak ada lagi batasan-batasan. Akhirnya laki-laki dan perempuan yang sudah dapat hidayah itu akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berhati-hatilah ya akhwat dengan sebuah pandangan, karena pandangan itu panahnya iblis. Kalaupun kita memandang sesuatu yang diharamkan Allah, cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan kalau tidak disertai dengan kebaikan, dia akan memanggil kemaksiatan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, kata Rasulullah SAW, Allahumma afini min syarri lisani. Ya Allah, berikanlah kepadaku keselamatan dari jahatnya lisanku. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Ya subhanallah. Kalau tadi pagi kita mengaji itu ada di Zoom itu sekitar ada 15 penyakit-penyakit lisan, dan biasanya kebanyakan yang masuk dalam penyakit lisan ini kita kaum wanita, ya kan? Yang banyak bicara itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Yakin ya, ibu-ibu ya. Sampai kata suami saya itu, kalau wanita tuh bicara dulu baru dipikir, kalau bapak-bapak pikir dulu baru berbicara. Hati-hati dengan penyakit-penyakit lisan, karena jahatnya penyakit lisan ini, jahatnya lisan apabila dia berkata dan masuk ke dalam kemaksiatan, bisa menyebabkan seseorang akhirnya kelak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mewanti-wanti sambil menunjuk isyarat ke bagian mulut beliau. Kata beliau, jaga lisan ini, jaga lisan ini. Ya subhanallah. Kadang banyak di antara kita itu yang tidak menyadari lisan telah berucap sesuatu yang membuat akhirnya saudara kita tersakiti. Kadang kita tidak menyadari lisan ini telah berucap sesuatu yang membuat Allah murka. Misalnya mengucapkan kata-kata yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang kita tidak menyadari lisan ini ternyata kita gunakan bukan untuk sesuatu yang Allah ridhai, mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhai, misalnya melaknat, mengumpat, ya, menghina saudaranya, ya semuanya adalah penyakit-penyakit lisan. Maka berhati-hati dengan lisan ya akhwat, karena lisan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menjadikan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih ya rahimahullahu taala, mereka berhati-hati dengan sebuah ucapan. Apa yang diucapkan mereka sangat-sangat berhati-hati. Mereka berhati-hatinya mengucap itu seperti berhati-hatinya mereka melangkah. Kan kalau kita mau melangkahkan kaki, kita sadar atau tidak? Ibu-ibu kalau mau melangkahkan kaki, kita pikir nggak kira-kira keluar dari rumah mau kemana?
kemana gitu. Dipikir ya, kira-kira ya. Begitulah ya. Kalau kita mau keluar dari masjid ini, kita mau kemana kan dipikir. Kakinya mau melangkah kemana. Ya. Tapi dengan lisan, subhanallah, jarang kita berhati-hati sebagaimana berhati-hatinya kita ketika kita akan melangkah. Padahal para salafus salih, ya, mereka itu berhati-hati menggunakan lisan mereka seperti berhati-hatinya mereka ketika melangkahkan kaki mereka ke arah mana. Ya subhanallah. Dan ini ya akhwat ya, yang harus kita lakukan, benar-benar fokus, benar-benar memohon kepada Allah. Allahumma afini min syarri lisani. Karena Allah yang memberikan kepada kita lisan, dan Allah juga yang kelak akan memintai pertanggungjawaban kepada kita apa yang engkau ucapkan. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh para malaikat ya, sedetail-detailnya. Baik itu kalimat thayyibah, baik itu yang kita ucapkan adalah perkataan kalimat-kalimat yang baik, subhanallah misalnya, alhamdulillah misalnya, Allahu Akbar misalnya, maka semuanya dicatat dengan penuh detail oleh para malaikat. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hendaklah kita memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Begitu pula ketika lisan ini berucap sesuatu yang tidak Allah ridhai, maka malaikat pun akan mencatat, dan semua dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Sebelum nasi menjadi bubur, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira kita itu adalah orang yang memiliki lisan yang tajam atau begitulah ya. Orang-orang kan bilang kalau lisannya seseorang suka menyakiti, namanya lisannya apa? Tajam gitu ya, setajam pedang gitu ya. Atau lisan yang bagus gitu ya. Lisan yang bagus itu lisan yang dia berkata-kata yang baik atau diam. Ya, hanya dua. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk lisan ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata-kata baik, maka diam itu adalah pilihan. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma afini min syarri qalbi, ya kan? Nah, ya Allah, hamba memohon agar diberikan keselamatan dari jahatnya hatiku. Ya, kira-kira teman-teman, apa sih di antara kejahatan hati itu? Misalnya apa? Amal itu kan dibagi dari dua ya. Ada amal zahir yang nampak, ada amal yang tidak nampak, ada amal yang batin, yang itu adalah masalah hati. Dan amalan hati ini seharusnya yang kita lebih fokuskan daripada amalan-amalan nyata, amalan-amalan zahir. Contoh amalan hati itu teman-teman, misalnya ya, bertawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, yang mencintai Allah, itu semuanya amalan-amalan hati. Begitu pula ada banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh hatinya. Misalnya apa teman-teman? Misalnya berburuk sangka. Baik itu berburuk sangka kepada Allah ataupun berburuk sangka kepada sesama manusia. Su'udzon itu adalah amalan hati. Orang kalau su'udzon itu maksudnya amalan hati atau amalan zahir? Amalan hati. Atau misalnya buruknya hati adalah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. Ini di antara jahatnya hati-hati mereka. Subhanallah. Maka dari itu Allah menyediakan bagi orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar. Allah sediakan tempat di kerak yang paling bawah di api neraka. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini mereka mengaku mereka mencintai Allah. Ya, lisan mereka mengatakan bahwa saya itu muslim misalnya, tapi di dalam hati mereka tersimpan dendam kesumat, rasa benci kepada Islam. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada dalam hati, dan bisa termasuk juga niat yang buruk teman-teman. Ini kejahatan dalam hati, niat yang buruk. Sering-sering kita itu ngobrol dengan hati. Kalau ada lintasan niat yang buruk, kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku ampunilah dosaku. Kalau ada lintasan niat yang baik, segerakan. Ya, segerakan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sudah ada niat baik kita tutup, tidak kita kerjakan, maka amal soleh itu ditutup kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hati kita. Dosa itu teman-teman bisa dirasakan oleh hati kita. Kalau ada keraguan di dalam hati kita, atau ada lintasan yang tidak enak dalam hati kita, dan hati kita mengakui bahwa itu adalah bermaksiat kepada Allah, maka hentikan maksiat tersebutnya. Kalau hati kita mengatakan ini adalah sebuah kebenaran, maka lanjutkan amal solih kita. Di subhanallah, para salafus solih itu mereka orang-orang yang benar-benar banyak melihat
kondisi hatinya. Kalau kita orang-orang zaman sekarang banyak melihat kondisi jasad kita. Begitu ya Bu ya? Kan kalau jasad sakit itu kan langsung sengkring, ibu-ibu flu, batuk kan langsung kerasa. Pegel-pegel gitu kan langsung kerasa. Tapi kalau hatinya yang sakit kerasa nggak? Jarang yang kerasa. Kerasanya tiba-tiba kalau hatinya sudah mati. Ya, sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan wa syarri maniyyi, ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari al-maniyyi. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan maniyyi ini adalah perbuatan zina. Ada juga yang dimaksud perbuatan syahwat, ya, perbuatan kekejian, fahisyah. Dan subhanallah teman-teman, di antara manusia itu ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan fahisyah. Ada di antara manusia itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian terbesarnya adalah kaum wanita. Dan ada di antara manusia itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian terbesarnya adalah kaum laki-laki. Ya, saya pernah kan cerita ke ibu-ibu, ada seorang akhwat tuh yang chat gitu ya, "Ustazah, gimana hukumnya menonton kajian ustadz?" gitu ya. Terus kata beliau, "Saya tuh kalau nonton kajian ustadz itu," beliau bilang sendiri, chat ya, "itu pertama saya bisa fokus, ya fokus nulis. Lama-kelamaan saya pandangi ustadznya, tiba-tiba timbul rasa suka," katanya ya. Dan memang ada yang diuji seperti itu ya akhwat. Maka kalau sampai ada wanita-wanita yang diuji seperti itu, langsung ditutupi tuh medianya gitu ya. Atau paling selamat dengarkan yang MP3-nya. Dan anak tanya, apakah itu ke semua ustadz antum begitu? Ke semua yang mengisi kajian? Katanya iya. Subhanallah. Ini memang ada ibu-ibu. Jangankan wanita, para bapak-bapak aja ada yang begitu. Banyak ya. Malah kaum laki-laki itu banyak yang fitnah terbesar mereka, godaan terbesar mereka, ujian terbesar mereka adalah kaum wanita. Sampai kata suami saya tuh, ada loh kaum laki-laki yang dia tuh, mohon maaf sekali, bisa terpesona dengan melihat hanya mata kita. Ya, kan kita pakai niqab nih. Nah itu cuman melihat matanya gini tuh sudah ada kaum laki-laki tuh yang sudah itu sebuah ujian besar katanya ya, Masya Allah. Subhanallah. Maka dari itu berhati-hati ya akhwat ya, dari segala pintu-pintu maksiat kita tutup ya serapat-rapatnya, karena memang subhanallah syaitan itu ada di mana-mana ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini min syarri maniyyi. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya qala Waqi', dari Waqi' maniyyi yakni az-zina'i wal fujur. Dari Waqi' dijelaskan bahwa yang disebut dengan maniyyi, yang dimaksud dengan maniyyi di sini adalah az-zina wal fujur. Artinya adalah zina dan fujur. Taib, fujur itu adalah kekejian. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya ini doa yang kedua, pelan-pelan lagi. Teman-teman insyaallah bisa mengambil faidahnya dari hadis yang pertama tadi. Berarti dari hadis yang pertama kita minta keselamatan apa? Dari keburukan apa? Keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan lisan, keburukan hati, dan keburukan maniyyi. Maniyyi itu kekejian ya, dari keburukan fahisyah, perbuatan buruk ya. Baik, kemudian yang kedua, An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas. Kalau ada Ibnu Abbas berarti siapa namanya? Abdullah. Ya, kalau ada Ibnu Abbas, An Ibni Abbas atau An Ibni Mas'ud, An Ibni Umar, itu namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan meridhai Abbas ya, karena dua-duanya adalah seorang sahabi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u bihadza. Ya, beliau mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya seperti apa dengan doa ini? Ini penting juga nih, bagus ini doanya. Rabbi a'inni. Wahai Rabbku, a'inni, berikanlah kepadaku pertolongan. A'inni, karena yang berhak menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'in alayya. Wahai Rabbku, tolonglah diriku ya, terutama terhadap musuhku, dan janganlah engkau wala tu'in alayya, dan janganlah engkau memberikan ya pertolongan kepada musuhku. Ya, tolong hamba dan jangan kau berikan pertolongan kepada musuhku. Wansurni wala tansur alayya. Berikanlah bantuan kepadaku dan janganlah engkau berikan bantuan kepada musuhku. Wamkurli wala tamkur alayya. Wamkurli, ya Allah, berikanlah ya kepada musuhku itu sebuah makar ya, dan binasakanlah makar-makar mereka. Kemudian wayassirli al-huda. Ya Allah, wayassirli, mudahkanlah saya al-huda, untuk mendapatkan petunjuk ya, untuk mendapatkan hidayah. Subhanallah.
Dan ini penting, tolong digarisbawahi teman-teman. Ya Allah, mudahkanlah diriku untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah. Wa yassir liyal huda. Karena hidayah ini teman-teman adalah sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita itu butuh dengan hidayah. Kita itu butuh dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap menit. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka kaki kita tidak bisa melangkah ke majlis ilmu. Kalau lisan kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka lisan kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Kalau mata kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka mata kita tidak mampu untuk bisa membaca kitab ataupun Al-Quranul Karim. Maka kita butuh dalam segala kondisi petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan untuk meminta petunjuk dari Allah. Karena petunjuk yang kita butuhkan di dunia ini hanyalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wansurni ala man bagha alayya. Ini juga penting teman-teman. Wahai Rabbku, tolonglah hamba terhadap orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang melampaui batas. Dan kita di dunia biasanya tidak lepas dari orang-orang yang berbuat jahat. Iya, betul. Nggih. Ada orang yang curhat ke saya, "Ustazah, tetangga saya itu zalim banget. Tetangga saya itu begini, tetangga saya itu begitu." Curhat, ya. Subhanallah, baca doa ini, ya. Wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, tolonglah hamba dari orang-orang yang melampaui batas. Ya. Para ulama ada juga yang mengatakan yang melampaui batas di sini maksudnya adalah yang banyak melakukan dosa. Subhanallah. Kemudian kita memohon, kata Rasulullah SAW, berdoa Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi ja'alni syakkaran laka. Nah, ini bagus banget ini. Rabbi ja'alni, ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, syakkaran. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi yang beliau biasa sholat malam, ya, sampai kakinya beliau pecah-pecah, sampai, ya, subhanallah, membaca surat yang sangat panjang. Ya, ketika ditanya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, untuk apa engkau sholat malam? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakuran. Tidaklah aku mengerjakan sholat malam kecuali, kata Rasulullah SAW, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, maka baca ini. Rabbi ja'alni laka syakkaran. Ya, Rabbi ja'alni syakkaran laka. Ya, ada riwayat laka syakkaran, ada riwayat syakkaran laka. Enggak apa-apa ya. Dzakkaran laka. Ya. Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepadaku untuk selalu mengingatmu. Subhanallah. Karena tidak ada, teman-teman, kunci dari sebuah ketenangan hidup, ya, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di dalam kehidupannya banyak mengingat Allah, maka Allah berikan ketenangan hidup. Orang-orang yang tidak tahu kunci ini, mereka mencari ketenangan hidup dengan minum-minuman keras. Coba orang yang mabok itu kalau ditanya mau apa? Mereka jawabnya apa? Ada orang mabok ditanya, kalian minum minuman keras tujuannya apa? Mereka bilangnya apa, Bu? Mereka bilangnya apa? Biasanya orang-orang berjudi, orang-orang minum minuman keras, orang-orang berzina itu mereka bilangnya apa? Mencari kenikmatan, begitu kan? Mencari ketenangan. Padahal setelah itu hati mereka akhirnya gelap. Mereka nggak tahu sebenarnya kunci mencari ketenangan hidup, kunci meraih kebahagiaan hidup, kunci meraih kenikmatan hidup ada dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Kemudian rohaban lak, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang takut kepada Allah. Ya, khasyah. Ada yang mengatakan rohaban ini khasyah. Kalau khasyah itu sebenarnya lebih tinggi, ya. Lebih tinggi daripada rohab, daripada takut. Ya. Dan kekhusyuan ini yang kita cari, ketakutan ini yang kita cari. Subhanallah, kadang banyak manusia yang dia merasa takut dengan manusia lainnya tapi tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini yang menjadi PR untuk kita. Adanya rasa takut kepada Allah itu membuat seorang hamba berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ya, subhanallah. Adanya rasa takut kepada Allah, adanya rasa khasyah kepada Allah itu menyebabkan seorang hamba bisa lebih khusyuk di dalam salatnya. Dan dia berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Mau belok kanan, belok kiri atau lurus, dia pikir baik-baik. Ya, subhanallah. Kemudian mitwa'an lak. Mitwa'an ini teman-teman, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita, semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang taat. Ya, subhanallah. Dan ketaatan ini yang seharusnya kita minta kepada Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, teman-teman, kalau sudah taat kepada Rasulullah, maka yang akan Allah berikan itu adalah kebahagiaan hidup. Allah akan berikan rizki
rezeki dari arah yang tak terduga. Allah akan berikan solusi dari semua permasalahan. Yakin. Jadi kuncinya apa? Kuncinya taat, manut, nurut sama Allah. Ya. Nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah. Apapun yang ia rasakan di dalam kehidupan ini, Allah berikan ketenangan jiwa. Allah berikan solusi dari arah yang tak terduga. Ya, syaratnya itu. Subhanallah. Tapi terkadang manutnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah itu adalah sebuah perjuangan. Karena syaitan ada di belakang manusia, selalu menyuruh kepada hamba-hamba Allah untuk tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Baik, mukhbitan lak. Ya. Ini juga penting. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara sifat orang-orang beriman itu teman-teman, apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Ya, subhanallah. Apabila Allah mengatakan, wahai para istri, taatilah suami-suamimu, kita bilang apa? Sami'na wa ata'na. Jangan lagi kita berkata, tapi ya Allah, kenapa engkau jadikan hanya kita yang taat kepada suami kita, misalnya ya. Itu semua adalah perintah dari Allah. Ketika Allah mengatakan, jauhilah yang namanya nyanyian-nyanyian, lahwal hadis, jauhilah yang namanya zina, jauhilah yang namanya riba. Sudah, nggak ada lagi les-lesan. Ya, subhanallah ya akhwat. Kadang seseorang itu tahu bahwa sesuatu itu dilarang oleh Allah, tapi dia berat untuk meninggalkannya. Ya, kadang orang tuh tahu sholat itu adalah sebuah kewajiban, ketaatan kepada Allah, tapi berat untuk melaksanakannya. Disinilah pentingnya hidayah. Maka minta nih kepada Allah, berdoa, mukhbitan lak, ya Allah jadikanlah hamba orang yang tunduk, patuh kepadamu. Apapun yang engkau berikan, hamba terima dengan penuh keridhaan. Subhanallah, bahasanya tuh gini loh, status tertinggi kita itu menjadi hambanya Allah. Hamba itu teman-teman, tahu hamba nggak? Hamba itu kan pasti punya tuan, budak-budak, tahu budak, bukan budak-budak Malaysia, ada budak misalnya. Kalau sekarang kan nggak ada ya, zaman dulu. Ada seorang budak, biasanya nurut nggak ke tuannya? Nurut. Disuruh apa sama tuannya, dia berani ini nggak? Berani melanggar nggak? Enggak kan? Kalau ada seorang misalnya bawahan aja, ya disuruh sama atasannya, tolong keluar misalnya, belikan apa? Misalnya ya, belikan sesuatu, entah korek api, entah apa. Dia nanya nggak untuk apa korek apinya, kan nggak nanya. Yang penting saya nurut ke atasan, yang penting saya nurut ke tuan, begitu ya. Maka sama, seharusnya kita juga begitu. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, yang penting saya nurut kepada Allah. Kalau memang itu perintahnya dari Al-Quran dan dari hadis, maka yang mesti kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Wahai Rabbku, kami mendengar dan kami taat. Apapun itu. Ya, subhanallah. Baik, kemudian ya di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan adalah awahan muniban. Masya Allah. Ini bagus banget nih. Awahan muniban itu adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah. Ya, hamba yang selalu kalau mengeluh itu mengeluhnya kepada Allah. Ya, bukan mengeluh kepada manusia. Subhanallah. Para nabi teman-teman, ya, seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, mereka adalah para nabi, Nabi Ayub, semua nabi. Mereka semuanya kalau ada mengeluh, mereka sholat 2 rakaat, mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ashku bathi wa huzni ilallah. Aku serahkan kegelisahanku, ya, aku serahkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terkadang teman-teman kita itu merasakan dalam sebuah suatu kejadian gitu yang membuat dada itu sesak. Pernah nggak teman-teman begitu? Ada kejadian yang gitu ya, rasanya ya Allah ini sesak dadanya gitu, melihat ya entah kejadian apalah. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan? Seharusnya kita langsung menyebut la haula wala quwata illa billah. Bangun di malam hari, ngobrol dengan Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba tuh punya masalah, ya masalahnya tuh begini ya Allah. Hamba hanya memohon kepada Engkau, berikanlah jalan keluar. Ya, berikanlah jalan keluar. Subhanallah, barang siapa yang dia benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dari jalur yang dia tidak duga. Ya, Allah akan kasih, dia melongo. Hah? Ternyata Allah ijabah doaku. Begitulah kira-kira. Coba teman-teman rasakan aja. Teman-teman kalau ada masalah, keluhkan dulu kepada Allah. Jangan keluhkan kepada manusia.
Saya pernah dapat cerita dari seseorang, teman-teman. Jadi dia tuh merasakan suatu hari di lehernya ada benjolan. Dia tahu bahwa itu adalah dari Allah. Maka waktu itu dia langsung meminta kepada Allah, Allahumma ya Rabbana ishfini anta syafi la shifaan illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah. Mengeluh kepada Allah, ya Allah berikanlah jalan keluar dari benjolan yang ada di lehernya. Ya, dia ruqyah dirinya sendiri, bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu 7 kali. Subhanallah, kemudian katanya datang petunjuk, ya, diberikan petunjuk oleh Allah. Ketika itu manggil yang biasa bekam. Tahu bekam enggak, teman-teman? Ya. Allahu Akbar, dan itu dimudahkan jalannya. Tukang bekamnya oke, ya, membekam. Subhanallah, dia bercerita setelah bekam itu benjolannya hilang. Ya, subhanallah. Ini nih, subhanallah. Dia langsung, ya Allah, ternyata ketika engkau itu menyembuhkan seorang hamba, ya, itu dengan mudahnya begitu loh. Subhanallah. Maka terus teman-teman, ya, pertama kali kita ada masalah apa? Misalnya kita lihat anak kita, Masya Allah, anak laki-laki yang wah gitu kan. Masalah siapa di sini yang punya anak laki-laki? Ya, ya. Ada nggak yang punya anak laki? Banyak ya. Kan kadang tingkah lakunya tuh membuat ya Allah gitu ya, madeg gitu ya Allah. Langsung kita bilang, ya Rob, jadikanlah ia imam Masjidil Haram. Ya Allah, solihkanlah ia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikanlah hidayah. Terus kita mengeluh kepada Allah. Mengeluhnya tuh bukan mengeluh, ya Allah saya kenapa diberikan anak laki-laki, tidak. Ya, setiap kali ada masalah, madeg gitu, langsung arahnya tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan menyalahkan sekolahnya, bukan pula menyalahkan guru-gurunya. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga taqabbal taubati. Kita minta nih kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghsil haubati. Ya Allah, ini doanya bagus banget ini. Waghsil haubati, bersihkanlah dosaku. Subhanallah. Teman-teman kalau baca doa ini sambil meresapi maknanya itu bisa menetes air mata, ya. Karena kita tahu dosa-dosa kita itu terlalu banyak kepada Allah. Allah yang selama ini kasih kita rizki, Allah yang selama ini kasih kita makan, kasih kita minum, kasih kita anak, kasih kita segala kehidupan. Terkadang kita malu, terkadang kita tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan tidak ada satupun dari kita yang hadir di sini kecuali pasti kita melakukan dosa. Dan dosa saya pastinya jauh lebih banyak daripada dosa teman-teman. Hanya Allah yang menutupi aib-aib, ya. Maka mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Waghsil haubati. Baik. Kemudian wajib da'wati. Ya, ini bagus juga nih. Ya Allah, ya, kabulkanlah doa-doaku. Ya, subhanallah. Saya yakin teman-teman, setiap dari kita itu pasti punya harapan, pasti punya doa, ya. Dan kita berbeda-beda doa kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah ijabah doa-doa kita, ya. Wajib da'wati. Wa tsabbit hujjati. Wah, ini juga bagus nih. Ya Allah, tsabbit. Ya Allah, tetapkanlah, ya, kokohkanlah. Tsabbit itu kokohkan, teguhkan. Hujjati, hujahnya, hujahku, ya. Kalau ada orang lagi ini ya, lagi berdebat gitu ya. Kadang kan A dan B berdebat untuk mencari sebuah kebenaran, ya. Kadang ada yang kebatilan itu akhirnya terkalahkan, ada yang akhirnya ujung-ujungnya dimenangkan oleh Allah, ya kan? Nah, biasanya terkadang kalau kita lihat kebatilan itu ternyata misalnya muncul itu karena misalnya hujahnya kita tidak begitu kuat, misalnya ya. Maka kita minta kepada Allah, wasabbit hujjati, ya Allah, kokohkanlah hujahku, dalilku, ya, buktiku, ya, dan Allah yang akan mengokohkan hal tersebut. Baik. Kemudian di sini wahdi qalbi. Wah, ini bagus juga. Tunjukkanlah, berikanlah hidayah untuk hatiku. Tadi sudah dibahas ya masalah amalan-amalan hati. Wasaddid lisani. Ya Rabb, ini bagus. Ya Allah, luruskanlah lisanku. Subhanallah. Biar lisannya enggak belok kanan, enggak belok kiri, biar lurus saja. Biar ditunjuki oleh Allah, diberikan petunjuk agar mengucapkan kata-kata yang Allah ridhoi. Doa ini, wasaddid lisani. Waslul sakhimata qalbi. Ya, Masya Allah, doanya panjang ya. Subhanallah, setelah kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini sakhimatu qalbi, maksudnya adalah ya Allah, berikanlah kami, berikanlah saya itu tidak ada rasa dendam,
ya teman-teman. Ya, ini penting banget ini. Jadi nggak ada rasa benci atau dendam kepada saudara-saudara kita. Syakhimati qalbi adalah keluarkan dari sifat dendam, iri dan dengki dari hatiku. Subhanallah. Syakhima kata pensarah artinya adalah dengki dan iri. Ya. Jadi kita memohon nih kepada Allah agar mengeluarkan sifat iri, dengki, hasad. Ya. Karena teman-teman, sesungguhnya apabila ada dalam jiwa seseorang itu rasa dengki, lama-kelamaan rasa dengki itu akan membuat akhirnya badannya jadi drop. Ya. Kalau ada rasa dendam kesumat ya, di dalam hati seseorang, sebenarnya yang rugi itu dia. Ya. Kenapa teman-teman? Orang kalau belum memaafkan orang lain, belum memaafkan kesalahan orang lain, artinya yang dipikirkan siapa? Allah atau orang lain? Orang lain, ya enggak? Dia mau melakukan kebaikan kepada orang yang menjahatinya itu berat. Kalau belum memaafkan. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Misalnya ibu-ibu punya masalah nih dengan fulanah, misal. Ya. Dan dalam hatinya ibu-ibu tuh masih ada rasa apa ya istilahnya? Rasa belum memaafkan, rasa berat, rasa kenapa kok dia mendolimiku, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Terus saja belum memaafkan. Rasanya kita mau mendoakan fulanah tuh berat enggak, Bu? Berat. Kita mau berbuat baik berat enggak? Berat. Jadi kalau ada sesuatu yang akhirnya membuat kita itu dendam, kita itu benci kepada orang lain, maafkan dulu. Jalurnya maafkan dulu. Kalau kita sudah memaafkan, maka Allah akan berikan kejernihan hati. Orang kalau sudah jernih hatinya, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang yang membencinya sekalipun. Subhanallah. Ya. Teman-teman tahu enggak? Siapa orang yang paling jernih hatinya di dunia ini? Para nabi dan rasul, ya. Mereka itu tidak menaruh dendam barang sedikit pun kepada orang-orang yang menyakitinya. Subhanallah. Bahkan mereka mampu untuk berbuat baik kepada orang yang membencinya. Bahkan mereka mampu membalas kebaikan orang yang mendoliminya. Subhanallah. Nah, disinilah kita memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan rasa dendam, rasa iri, rasa dengki dari hati-hati kita. Ya, subhanallah. Baik, ada berapa berarti? Ini dua ya, dua doa. Ya, doa yang kedua lebih panjang ya teman-teman ya. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Kita minta berapa doa ini ya? Kita minta pertolongan dari Allah. Kita minta dimudahkan hidayah. Yang ketiga kita minta dijadikan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang senantiasa mengingat. Hamba Allah yang senantiasa taat, tunduk. Ya, Masya Allah. Dan hamba Allah yang senantiasa kembali kepada Allah. Wah, banyak banget ini ya. Ya, Masya Allah. Jadi satu hadis dapat banyak doa. Alhamdulillah. Baik, kemudian dilanjut di hadis yang berikutnya. An Muhammad bin Ka'ab bin Al-Quradi, ya, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Qala Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Alal mimbari, dia berkata di atas mimbar. Muawiyah berkata di atas mimbar, innahu la mani'a lima a'taita. Innahu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'a Allah wa la yanfa'u dal jaddi minhul jadd. Ya. Jadi dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau berada di atas mimbar ya dengan kalimat ini, dan kita pahami maknanya, innahu la mani'a lima a'taita. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menahan apa-apa yang telah engkau beri wahai Rabbku. Ya, subhanallah, kalau Allah sudah memberi kepada seseorang, kaidahnya ya, maka tidak ada yang bisa menahan sedikit pun. Ya, walaupun orang-orang itu berkumpul untuk memberikan bahaya kepada hamba Allah, kalau Allah belum mengizinkan maka tidak ada yang bisa mampu untuk memberikan bahaya. Begitu pula manfaat. Ya. Kalaupun 1000 orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada fulan atau kepada fulana, maka manfaat itu tidak akan bisa terjadi kecuali Allah telah mengizinkan seorang tersebut untuk mendapatkan manfaat. Baik, wala mu'tiya lima mana Allah, ya, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan, ya. Tadi ya sudah ya. Wala yanfa'u dal jaddi minhul jadd, ya. Dan tidak ada manfaat kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisinya. Subhanallah. Jadi subhanallah teman-teman, sesungguhnya kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa bermanfaat manakala kekayaan ini tidak
dijalankan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Justru kalau kekayaan ini dilakukan untuk sesuatu yang akhirnya Allah murka, malah menjadi beban untuknya di hari kiamat nanti. Ya subhanallah. Sesungguhnya semua yang ada dalam diri kita, baik itu anak-anak, baik itu harta, baik itu rumah, semua itu milik Allah. Ya, kalau Allah akan mengambilnya kembali, maka Allah berhak untuk mengambilnya. Subhanallah. Kemudian di sini waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini tolong digarisbawahi. Teman-teman, kalau Allah menginginkan kebaikan dari teman-teman, apa yang Allah berikan? Yang Allah berikan, Allah tunjukkan teman-teman untuk mempelajari ilmu agama. Allah tunjukkan teman-teman untuk banyak ngaji. Artinya Allah sedang menginginkan kebaikan. Subhanallah. Sami'tu haula'il kalimat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil a'wad. Kemudian beliau mengatakan ya bahwa aku mendengar kata-kata ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kayu-kayu mimbar ini. Maksudnya doa ini juga berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa teman-teman baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kapan itu? Fi duburi kulli shalah. Ya, setiap kita habis salat. Ya, masuk dalam azkar salat. Ya, jadi dihafalkan ya teman-teman. Di antara azkar, zikir-zikir yang bisa kita baca setelah salat itu di antaranya doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Nah, ini bagus nih. Ini pendek teman-teman hadisnya. Dan ini yang kita butuhkan. Subhanallah. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Rasulullah tuh dulu memperbanyak berdoa seperti ini. Doanya beliau tuh seperti ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Yang kita tahu agama kita itu adalah semua yang menjadi benteng urusanku, ya, semua yang menjadi sumber dari kehidupanku itu apa? Agama. Ya. Jadi kita minta agar Allah memperbaiki agama kita, agar Allah menunjukkan kita hidayah. Kemudian di sini wa aslih li, ya Allah perbaikilah dunia yallati fiha ma'ashi. Perbaikilah duniaku, ya. Yang mana kita tahu dunia ini adalah tempat kita tinggal. Jadi teman-teman, seseorang itu sejatinya tidak harus meninggalkan dunia secara keseluruhan. Ya, ada boleh kita mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, karena beberapa amal soleh juga butuh dunia. Contoh misalnya apa? Beberapa amal soleh yang dia membutuhkan harta, berhaji, ya enggak? Misalnya apa lagi? Berkurban, misalnya haji kurban aja ya. Wakaf, misalnya, ya kan? Atau misalnya apa, membantu fakir miskin misalnya, ya itu semua butuh harta, ya. Maka kita minta kepada Allah, perbaiki ya Allah duniaku, jadikan duniaku itu adalah sesuai dengan kebutuhanku. Kalau kita pas butuh mau haji ada uang, pas butuh mau nyekolahkan anak-anak kan butuh uang ya, ke pondok pesantren ada uangnya cukupnya. Kalau kita butuh menikahkan anak misalnya, itu kan butuh juga. Allah cukupkan dunia kita, ya. Kita minta kecukupan dan jadikan dunia itu tidak menjadi fitnah bagi diri kita. Karena orang kalau sudah terfitnah dengan dunia ya akhwat, maka ia menjadikan hampir seluruh hidupnya untuk tujuan dunia itu. Padahal dunia kalau dikejar, dia tidak akan bisa mengejar kita. Dunia itu diibaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim seperti bayangan. Bayangan kalau kita kejar, dia mendekat atau menjauh? Menjauh. Cara biar bayangan itu ikut ke kita bagaimana? Balikkan badan kita, ya kan? Sehingga dunia itu jangan ada di dalam hati kita. Dunia hanya sebatas kebutuhan yang akan bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia, ya. Dunia di mata seorang muslim hanyalah sebagai jembatan untuk benar-benar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah tujuan. Ada doa juga sebenarnya bagus, doanya Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Kita minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan tujuan hidup kita itu hanya untuk mengejar dunia. Demi Allah ya akhwat, ngejar dunia itu capek, pegel, lalai, capek,
pegel, nggak habis-habis, ya, haus terus, ya. Teman-teman pernah nggak ada orang yang dia mengejar dunia dari mulai subuh, ya, sampai matahari sudah terbenam. Tanya kepada dia, capek apa nggak kira-kira? Capek, ya kan? Dapat nggak kebahagiaannya? Tidak, ya. Dan kita tahu yang namanya kenikmatan dunia itu sementara, teman-teman, semu. Ya. Dunia itu kalau sudah dikejar, sudah dapat, dia akan mencari lagi. Teman-teman dulu waktu masih punya sepeda, minta kepada Allah motor. Ya, misalnya diberi oleh Allah motor, dibeli oleh Allah roda 2, teman-teman sudah merasakan sejenak, alhamdulillah punya motor, minta lagi kepada Allah, ya Allah berikan roda 4. Begitu ya orang-orang ya. Diberikan roda 4, kira-kira minta lagi nggak sama Allah? Minta lagi, ya Allah berikan helikopter misalnya. Karena macet di mana-mana, ya Allah saya mau helikopter, gitu ya. Subhanallah, itulah manusia. Tidak akan pernah puas dengan dunianya. Ya, maka minta kepada Allah agar Allah yang memperbaiki kehidupan kita. Jadikan dunia itu mengikuti kita, bukan kita yang ikut dunia. Ya, subhanallah teman-teman, saya pernah dapat kisah, ya, ketika ada seseorang tuh berdoa begini kepada Allah, ya Allah jadikan dunia yang ikut ke kita, bukan kita yang ikut dunia. Kata beliau, sejak saya berdoa ini ustazah, subhanallah akhirnya apa? Allah berikan kepadaku dunia, tapi saya nggak ngejar-ngejar. Jadi tiap bulan itu insya Allah dari halal ya, Allah berikan kesempatan untuk punya kontrakan, ya, kontrakan beberapa kontrakan. Jadi tiap bulan tuh ada uang masuk, tapi dia nggak capek ngejar gitu ya. Saya nggak capek ngejar ustazah. Subhanallah, saya bilang ya masya Allah, itulah kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan akhirat tujuanku, dunia yang mengikutiku, Allah kasih jalan. Ya. Tapi kalau berdoanya ya Allah berikan hamba begini, berikan hamba begini, nggak akan puas teman-teman, capek kita. Ya, baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW berdoa waj'alil mauta rahmatan li min kulli su. Sebenarnya ada juga riwayat lain waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Tapi di sini nggak apa-apa, ya hampir sama. Di sini doanya waj'alil maut. Ya Allah jadikanlah kematian rahmah. Rahmah itu adalah rasa sayang ya dari Allah kepada kita, rahmatan li kepadaku, min kulli su dari segala keburukan. Subhanallah. Keselamatan seseorang, istirahatnya seorang mukmin itu ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, kalau kita masih berada di dunia ini teman-teman, maka kita akan mendapatkan sebuah kelelahan. Ya, karena kita masih di dunia. Jadi teman-teman harus sadar, ya, harus diam sejenak. Kalau teman-teman sudah merasakan lelah yang begitu lelah, teman-teman katakan, sadarkan diri masing-masing. Ya Allah, saya tuh lelah karena memang masih berada di dunia. Ya, subhanallah. Kemarin teman-teman, saya dapat kabar dari suami. Jadi suami itu hari Selasa, karena suami waktu itu dapat kabar dari kawannya, ya kawannya beliau mengabarkan bahwa kakak iparnya itu meninggal dunia, ya, dan itu meninggalnya dalam keadaan kecelakaan, ya, di Seturan. Berarti malam Selasa kejadiannya. Kecelakaan, langsung meninggal di tempat, ya. Dan suami saya diminta untuk memberikan nasihat kematian, ya, beliau datang. Waktu itu saya masih di Masjid Mutiin, akhirnya saya diantar oleh panitia, ya. Beliau berkata, istriku nanti pulang sama panitia ya, baik. Ya, beliau ke arah Wates karena meninggalnya waktu itu di Wates. Dan setelah selesai penguburan tuh suami ditunjukkan oleh kawannya, ya, ditunjukkan ini apa status yang meninggal itu. Ya biasa. Kadang kalau meninggal tuh yang dicari tuh status akhir gitu ya. Begitu ya, maka hati-hati tuh nulis status. Ya bisa jadi itu status terakhir kita. Beliau itu, semoga Allah merahmati beliau, ya, usianya masih 38, ya, masih muda banget ya. Meninggalkan 3 anak, ya. Di status beliau tuh tertulis jelas, kata beliau terakhir ya Allah terima kasih aku ucapkan pada engkau yang telah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Terus di akhir begitu ada tulisannya, ya Allah sungguh hamba sudah lelah gitu ya. Sudah lelah begitu ya, Masya Allah. Dan Allah wafatkan, subhanallah. Tidak selang berapa itu, subhanallah Allah wafatkan. Ada berarti kan artinya kita itu kadang, subhanallah, ada rasa kita itu lelah gitu di dunia, ya. Maka teruslah kita sadar bahwa sejatinya kita kalau di dunia ya masih lelah. Dan kapan kita istirahat? Ketika kematian itu datang. Tapi masalahnya nih teman-teman, kalau selama kita di dunia, kita banyak bermaksiat kepada Allah, nanti kematian bukan sebuah peristirahatan, tapi itu adalah sebuah awal dari mara bahaya, begitu ya. Karena nanti ada sebuah pertanggungjawaban, ada pertanyaan di kubur, man rabbuk, ya kan? Siapa Rabbmu? Orang yang banyak bermaksiat kepada Allah di dunia, dia akan mengatakan tidak bisa mengucapkan. Tapi kalau di dunianya lelahnya untuk taat kepada Allah, lelahnya untuk tunduk kepada Allah, aturan-aturan Allah ia lakukan, maka nanti Allah akan berikan balasan, dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur. Ya subhanallah. Ini
muhasabah untuk diri kita masing-masing. Sebenarnya lelah kita di dunia ini selama ini digunakan untuk apa? Baik, sudah dapat berapa doa? 3 ya. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Nah, ini teman-teman, bagus banget ini doanya. Besok teman-teman baca doa ini. Doanya begini sebenarnya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i. Darkis pakai kaf. Darkis syaqa'i. Asyaqa shin qaf hamzah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i wa syamatatil a'da'i. Saya bacakan lagi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Baik ibu-ibu, kita belajar ininya ya, maknanya sebentar ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, hamba berlindung kepada engkau, min jahdil bala. Jahdil bala itu teman-teman kesulitan yang benar-benar kita nggak sanggup untuk bisa menerimanya. Jahdil bala itu ada yang mengatakan jahdil bala juga sebuah musibah yang kita tuh udah nggak sanggup lagi bisa menerimanya. Ya, kita mohon kepada Allah agar tidak diberikan itu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa. Darkis syaqa juga hampir mirip dengan jahdil bala. Darkis syaqa ini kesulitan yang sangat-sangat berat ya, yang menjadikan kita itu akhirnya tidak semangat hidup ya. Yang pertama jahdil bala musibah, bisa dikatakan al-bala musibah yang berat yang kita itu nggak mampu untuk bisa menahannya. Darkis syaqa adalah sebuah himpitan hidup yang kita akhirnya kadang berputus asa ya. Itu darkis syaqa. Wa su'il qada. Su'il qada itu ketetapan yang buruk ya, takdir yang buruk. Itu su'il qada. Wa syamatatil a'da. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syamatatil a'da, itu dari buruknya musuh, perlakuan musuh kepada kita. Syamatatil a'da. Kita berlindung kepada Allah dari perlawanan musuh kepada kita. Ya. Jadi ada 4 yang kita minta, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah musibah yang kita tidak bisa menerima. Yang kedua adalah kesulitan, himpitan hidup yang itu cukup berat ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah min su'il qada, dari takdir yang buruk yang kita tidak sukai. Dan yang keempat adalah syamatatil a'da, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari perlawanan musuh kepada kita. Ya subhanallah. Ini penting nih teman-teman, karena kan kita itu kadang mendapati dari keempat poin ini ya. Ya enggak? Teman-teman kadang kan mendapatkan sebuah musibah yang begitu luar biasa, yang kadang subhanallah saya sangat sedih ya, manakala ada orang itu yang dihimpit ya, kesulitan yang sangat sampai akhirnya mau bunuh diri. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari jahdil bala, agar kita dijauhkan dari su'il qada, agar kita dijauhkan dari darkis syaqa, agar kita dijauhkan dari syamatatil a'da. Subhanallah, alhamdulillah, dengan berakhirnya doa ini berakhir pula kajian kita di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Silahkan dipakai untuk berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah.